Tonight, as we pay tribute to the memory of Eddie Guerrero. Welcome to Bang Podcast where the big boys play. Ya, hari ini adalah hari yang cukup spesial ya, karena hari ini gue gak ditemani oleh Dipo ataupun Vian, melainkan anak magang ya, yang bernama Mr. I. Mr. I, yang mana identitasnya udah mulai terungkap nih ya, udah gak pakai topeng lagi ya. Tapi sekarang pakai wig. Sekarang pakai wig. Cuman yang gue impress dari lu nih, wignya ini ngepres di lu loh. Pernah gondrong malu. Pernah gondrong ya? Tapi ada reasonnya kenapa gue pakai wig ini. Kenapa tuh? Gue akan membawakan sebuah cerita yang superstarnya tuh sebenarnya kayak gini juga rambutnya dulu. Oh iya. Oke gini juga rambutnya. Dulu sempet gini, nggak gini banget sih. Cuma kan maksudnya begini kayak gitu. Rambutnya juga lebih Agak hitam ya bagiannya. gitu. Warnanya ya. Oke. Ya, sebenarnya udah ceritain sama Mr. I tadi, kita di sini bakal menceritakan salah satu superstar legendaris yang bernama dia tuh punya singkatan. Oh, dia punya singkatan. Oke. Singkatan. Clue-nya dulu ya. Oke. Biar serius nih, ya. biar pada nebak nih. Lu pause dulu nih. Punya tiga kata yang paling kalian ingat. Apa tuh? Lie, cheat, steal. Oke. Lie, cheat, steal. Lie, cheat, bohong, curang, nolong. Bahasa Indonesia jelek banget ya kalau kayak ini ya. Iya. Terkesan negatif gitu. Viva la raza. Oh, Viva la raza. Eddie Guerrero ya. Kenapa lu mau bawain ini materi Eddie Guerrero nih? Wah, Eddie Guerrero ini salah satu legenda, superstar yang merevolusi wrestling banget ya, salah satunya ya. Soalnya dia juga mewakili kaum Meksiko waktu itu Hispanic yang mendobrak dari minoritas menjadi seorang main eventer. Oke, dia aslinya Orang Meksiko aslinya. orang Meksiko aslinya ya. Meksiko. Cuma yang Oke. berdomisili di Amerika. Berdomisili di Amerika ya. Nanti setelah besar gitu ya. Oke, sip. Oke, ini kan si Eddie Guerrero ya. Dia udah gak main capoeira lagi. Itu Eddie Gordo. Oh, Eddie Gordo. Oke, beda. Beda. Maaf. Beda. Oh, beda ya. Oke, sorry. Gue tuker sekarang ya. Bukan Eddie Brokoli juga. Jauh lagi. Rambutnya udah beda, Pak. Oke, jadi dari Eddie Guerrero sendiri nih, Latino hit ya. Latino hit. Ya, lu mau cerita apa dulu nih mengenai sosok seorang Eddie nih? Jadi mungkin gue akan cerita dari awal banget kali ya. Awal karir ya? Dari awal karir sampai nanti ya di WWE gimana. Oke. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Debut awalnya tuh namanya di CML. Nama singkatnya CML. CML apa tuh? CML itu nama promosi independen gitulah, indie gitu. Indie wrestling. Oh, indie wrestling. Oke. Namanya CML di Meksiko. Dia waktu pertama tuh sebenarnya pakai topeng. Pakai topeng? Iya, di salah satu Lucha gitu ya? salah satu lucha libre juga. Oke. Kemudian dari situ dia pindah ke Triple A, debut kontrak Triple A. Triple A bukan Triple H. Iya, makanya saya hampir kepleset lidah saya. Triple A ya. Mungkin kalau kalian tahu di Meksiko tuh punya promosi sendiri yang terkenal namanya Triple A. Di situ dia menghasilkan, kalau sekarang ya, menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alberto Del Rio, Sin Cara, lahir dari sana semuanya. Oke. Emang gitu. Dan itu Triple A itu lu apa? Lu tahu singkatannya apa? kurang dalam ya. Ada asistensia Asensio apa ya? Oke, nanti bakal ditulisin mungkin gambarnya. Asistensia administration kalau nggak salah. Dia punya tag team bernama sebenarnya tuh The Pair of Terror. The Pair of Terror ya. Bahasa Inggrisnya ya, bahasa Spanyol saya agak lupa. Oke. Dia tag teamnya itu sama Art Bar namanya. Akbar nih lumayan ini nggak sih? Eksis nggak sih kalau saya di waktu itu bahkan wrestling? Kalau sampai sekarang nggak, tapi kalau dulu itu bahkan sampai dia dibilang duo yang sangat dibenci, heel banget mereka. Heelnya ya? Heel banget, sampai terkenal itu berkat dari tag team itu tadi bersama Akbar, dia tuh nanti
dinotis pertama kali oleh Paul Heyman untuk dibawa ke ECW. Paul Heyman, oke. Berarti Paul Heyman emang udah eksis dari Iya. dulu ya, Iya, dia bahkan tahu. udah mantau Eddie dan Dari tahun 94 kolega-koleganya itu ya. kalau nggak salah. Oh 94. 94. Paul Heyman sudah mantau dan sayangnya Art Bar ini meninggal. Oke. Meninggal pas Eddie tuh pindah ke ECW. Ke ECW. Jadi Eddie ke ECW tahun? Ke ECW tahun? 95 ya. 95. Jadi setelah itu dia baru pindah ECW. Nah kemudian setelah dibawa oleh Paul Heyman ke ECW, dia tuh sebenarnya ini nggak hanya ECW ya, karena waktu itu juga dia gabung juga NJPW juga. Jadi saling lompat-lompat gitu, karena dia antar promosi. Oh siapa nih yang lompat-lompat ini? Eddie Guerrero. Eddie-nya ya. Jadi Oke. nggak hanya stay di satu promosi waktu itu. Oke, ini berarti ini termasuk salah satu apa ya namanya superstar yang emang nomaden ya dari dulu ya. Ya, Sampai akhirnya di di usia emasnya di puncak karirnya di WWE itu dulu sebelumnya tuh emang udah kesana kemari ya ke NJPW, lalu sebelumnya tadi ke Triple A ya. ya. Segala macamnya. Oke. Tapi sebelum loncat dulu saya mau bahas dulu dia di NJPW ya, di Japan Pro Wrestling dulu. Dia tuh sebenarnya sempat make mantel namanya Tigra atau apa gitu saya lupa. Oh sorry, Black Tiger. Black Tiger. Oke. Ini bukan Wakanda Forever. Enggak. Oh bukan. Black Panther itu. Oh iya. Salah lagi saya. Bahkan tuker emang. Iya, bahkan dia sampai itu sebenarnya sukses. Bahkan sampai dia menangin turnamen Super Junior. Kenapa ketawa? Saya mikirnya kayak yang lain loh, Bukan Super yang itu, Junior. bukan yang itu. Oh beda ya? Ini apa nih? Super Junior ini bisa Super dijelasin? Junior ini kalau kalian tahu di NJPW itu seperti kompetisi untuk mendapatkan talent baru untuk World Heavyweight IWGP World Heavyweight Championship. Jadi seperti kayak kalau di WWE itu kayak turnamen gitu. Turnamen mini turnamen kayak King of the Ring gitu ya. Iya kayak gitu untuk mendapatkan kesempatan gitu. Nah, sayangnya dia di final setelah menang Super Junior ini dia kalah tapi. Iya. Kalah. Gue tawa mulu ya dengan Super Junior saya udah kerana yang lain gitu loh. Apakah Choi Siwon itu ngikut wrestling gitu? Enggak juga kan, makanya gue baru tahu istilah Super Junior ini, makanya baru sekarang. Dibawa dari Jepang awalnya, belum ke Korea waktu itu. Belum Korea, masih Jepang ya. Oke, siap. Oke, dia sukses di sana. Baru setelah itu dia ke ECW. Memang waktu itu rentangnya kan saling gitu ya. ECW ini pertama kali dia tuh akhirnya ketemu oleh Dean Malenko. Oh, Dean Malenko ya, gua tahu tuh. Salah satu juara light heavyweight. Iya. Dia tuh salah satu technician cruiserweight yang fenomenal. Bahkan sampai trainer pun masih masih akan tahu siapa. Dulu belum cruiserweight lah. Belum cruiserweight. Light heavyweight. Jangan salah, light heavyweight itu datang sebelum cruiserweight. Setelah cruiserweight. Oh iya, emang dia kan emang cuma palihan doang ya kan. Sampai akhirnya ganti nama lagi kan. Nama lagi. Cruiserweight gitu loh, tanpa alasan yang jelas juga ya. Kenapa bisa ganti-ganti nama gitu? Di sana tuh di ECW itu pas jadi ECW ini hanya sebagai stepping stone sebenarnya untuk Eddie Guerrero untuk pindah ke Bigger Fish WCW. Bahkan di last match terakhirnya sebelum dia pindah ke WCW itu ada memorable scene banget bahwa orang-orang di locker room itu sampai mengosongkan. Oke. Ngosongin. Kenapa dikosongin? Kosongin untuk memberikan dia kayak farewell gitu, kayak jangan please don't go gitu. Please don't go gitu. Se-impact itu Eddie di ECW. Oke. Berarti maksudnya kalau misalnya secara logikanya kalau mengosongkan locker room itu bukannya ini ya semacam ada kesenjangan sosial lah gitu antara sebenarnya mengosongkan ini di locker room sama bukannya kabur tapi malah mengosongin, jadi orang-orang tuh semua nyamperin ke Eddie. Oh iya. Berarti kosong, nggak ada orang maksudnya. Oke ngerti kayak surprise gitu iya, ya. Surprise orang nggak ada datang ke Eddie langsung gitu. Oke. Mengucapkan say goodbye gitu. Nah kepindahan ke WCW ini sebenarnya puncak karir dari si Eddie Guerrero. Oh justru di WCW ya? Awalnya bukan puncak karir overall, tapi dari situ. Oh dari situ udah mulai kelihatan ya? Udah mulai kelihatan. Bahkan dia tuh sempet juga feud sama Ric Flair.
di WSW sempet. Oke, sempat ya. Sempet. Tahun berapa ya? Tahun 96-an dia. Sekitar 96-an. 96 dia itu. Nah, Ric Flair pun itu udah mulai Iya, di mau ini ya, mau iya, turun. ending karir Iya. ya. Karena waktu itu kita tahu Ric Flair di WSW kurang Ya, kurang menggigit lah ya. bahkan Jadi kalau gimana udah jatuhnya udah inilah udah bahasa 50-an kali ya waktu itu ya Ric Flair ya, waktu WCW ya. Mungkin ya. Nah kemudian dari situ baru ke Cruiserweight sebenarnya. Baru Cruiserweight itu ngelawan Chris Jericho di WSW. Chris Jericho yang masih itu dulu yang ngeluarin list panjang kali lebar. Ya tahu. Ya. Masih gondrong, masih belum buncit ya, yang jelas. Masih muda waktu itu. Nah kemudian tuh dia ngedrop title Cruiserweight ini akhirnya oleh Rey Mysterio Junior. Rey Mysterio yang sekarang ini junior namanya. Karena Rey Mysterio masih rookie. Akhirnya waktu itu dia buat grup namanya, kalau kalian tahu namanya LWO, Latino World Order. Yang berisikan partner kurang lebih orang Meksiko semua kayak Eddie Guerrero pastinya. Ya fitnya yang lawan Rey Mysterio juga, kira gitulah. Itu sebenarnya apa tadi Latino World Order ya. Sebenarnya nih nggak setenar dari NWO ya. Memang nih bootlegnya ini sebenarnya bootlegnya, oke. Kayak kritikan doang aja kayak Latino juga punya loh. Punya alter egonya Latino juga bisa loh gitu. Oke, I see. Nah, abis itu dia tuh dari WCW itu sebenarnya cabut gara-gara pemecatan Vince Russo, oke. Apa sih itu yang menyebabkan kenapa setelah diambil alih sama Vince Russo itu tiba-tiba ada penurunan gitu, ada kualitas gitu? Ada konspirasi. Ini nggak tahu benar apa enggak ya. Kalau Vince Russo itu orang yang ditanam oleh Vince McMahon di WCW. Oke. Jadi ya ratingnya bakal jatuh gitu lah. Dan WCW juga penurunan waktu itu, emang kualitasnya ada ketambatnya gitu. Akhirnya si Eddie Guerrero ini cabut ke WWF. Eddie Guerrero itu 2 kali di WWE. Karena WWF dulunya. Iya, karena di WWF ini sempat hanya berapa tahun habis itu cabut. Oh iya? Iya, 2 kali sebenarnya. Sempat 2 kali pindah berarti ya dalam? Iya. Oke. Sih. Nah, dia peralihannya kemana tuh? Kan dari WWF pindah lagi ke Independent Circuit sebenarnya. Oh, independent. Ini lagi ya berarti. Lagi. Oke. Nah, sebenarnya di WWF ini pertama kali tuh tahun 2000 sampai 2001. Pertama kali. Periode pertama dia ya? Ya, pokoknya awal kejatuhan WCW, dia pindah langsung ke WWF. Alasannya pindah cuman 1 tahun doang itu apa ya? Waktu masih coba-coba ya, ya. Emang waktu itu kondisi dari WWF sendiri kan masih baru menang ya dari WCW kan. Kemudian waktu itu ada angle dari Invasion gak lama setelah itu kan. Jadi kebanyakan orang mungkin. Oke. Mungkin ya. Di situ dia di first run-nya dia ini yang rambutnya masih begitu gitu kan. Masih gondrong. Dia tuh dapet itu gimmick Latino Hit itu. Bahkan sampai udah sama Shayna ya? Nah itu dapat juga manggil Shayna tuh Mama Sita. Sampai dibawa ke entrance musiknya ya. Iya. Sampai dia awalnya sebenarnya si Shayna ini sebenarnya kayak manajerin Chris Jericho kalau nggak salah awalnya sebenarnya. Awal ceritanya. Ya. Okay. Kemudian abis itu si Eddie Guerrero ini dapatin hatinya gitu ceritanya. I see. Dapatin hatinya terus face ya ini ya. Gitu ya. Abis itu pas dapat hati ini sayangnya si Eddie Guerrero malah ngepin Shayna untuk title apa waktu itu saya lupa. Apa ya? Waktu itu Intercontinental kalau nggak salah. Intercontinental yang dipegang sama Shayna ya? Iya kalau nggak salah. Oh iya. Tapi dapat itu mulai break up pertama kali. Oke. Dari sana berarti untuk si Eddie-nya udah. Iya first run-nya ya di sana kan banyak juga tuh kayak yang dibawa dari WCW ke WWF nggak cuma Eddie aja, ada Dean Malenko, Perry Saturn waktu itu. Perry Saturn. Abis itu tahun 2002
dia balik lagi ke WWF. 2002 balik lagi ke WWF. WWF. Oke. Langsung feud sama Rob Van Dam. RVD ya. RVD. RVD. Berarti dua-duanya nih Frog Splash nih ya. Yes. Duel Frog Battle of Splash. Frog Splash. Battle of Frog Splash. Nah sebenarnya Eddie Guerrero ini sempat mau nge-feud sama Stone Cold Steve Austin langsung. Si Eddie. Oke. Tapi sayangnya waktu itu Stone Cold Steve Austin udah keburu cabut karena beda selisih paham oleh manajemen di WWF gitu. Oke. Nah akhirnya Dapat durian runtuh tuh kalau misalnya emang kejadian tuh si Eddie feud sama Stone Cold ya kan. tapi Bintangnya kan dulu. iya. Nah tapi dari situ di plannya di change. Akhirnya sama ponakannya Chavo Guerrero. Chavo. Akhirnya bentuk tag team Oke. Los Guerreros. Los Guerrero. Bahkan sampai punya julukan lie, cheat, steal. Mereka ini punya julukan we lie, we cheat, we steal. Oke. Gitu. Menangin tag team champion loh itu udah. Tag team champion. Oh iya si Chavo sama Eddie. Los Guerreros. Iya. Itu ngerebut sama siapa ya waktu itu ya? Kenapa? Ngerebut sama siapa ya tag teamnya waktu itu? Tag teamnya kalau Agak samar-samar ya. lupa saya. Tapi waktu itu dia diakhiri sama MNM kalau nggak salah. MNM. Oh si ini ya. Nitro ya. Nitro kalau Nitro nggak salah ya. Bisa dikoreksi lagi nanti atau kalau ada miss mungkin bisa dicek di Ditulis aja kolom Tulis aja di komentar kolom ya. komentar. Oke, sih. Oke, berarti itu udah masuk ke ini ya, ke era yang baru ya berarti. era Ruthless Aggression itu mulai. Ruthless Aggression. Itu masih awal-awal. Nah, Oke. setelah break up oleh siapa? Los Guerreros ini, akhirnya pertama kali dia tuh dapat kesempatan untuk World Champion. Di sini puncak karir si seorang Eddie Guerrero. Benar. Itu Dia lawan. menangin 15 man, 15 orang Rumble match di SmackDown. Oh iya Number tahu. one contender Iya. for the undisputed champion. Itu kayak Battle Royale kan yang Royal Rumble. Iya, Royal Rumble sebenarnya. Oh, Royal Rumble. 15 orang. Oh. Iya. Nah, dari situ feud sama Brock Lesnar langsung. Ya, sama Brock Lesnar. Prototype Ya. Brock Lesnar. Brock Lesnar waktu itu dapet push mega banget ya. Kan langsung ngalahin Undertaker. Dia juga baru debut kan tuh. langsung. Waktu itu pada saat itu. Itu 2000 berapa ya waktu 2000. WWE Champion? 2003. 2003 apa 4 ya? 2003. 3 ya? 3 sampai 4 lah, saya lupa. Oke. 2003-an. Iya. Nah, WM itu ya? di No Way Out. Oh, No Way Out. Iya. No Way Yang Out. dia Frog Splash kan, Frog Splash Nah. dari atas kan. Nah, abis itu dia menangin Undisputed Champions, beralih ke feud sama JBL, feud sempat juga. Oh iya, gue inget tuh yang yang sama Brock Lesnar itu kalau gue salah ada Goldberg masuk. Ya, Ada Goldberg masuk, dia nyerang si Brock Lesnar. Nah, pada itu ada kesempatan tuh si Eddie Guerrero ya kan. Kayak gitu singkatnya. terus juga sempat di sana tuh tag teaman oleh Rey Mysterio. Ya, Nah, ini di sini ya. yang mulai Brother ya. mulai kedekatan sama Rey Mysterio. Sampai dia menangin kalau nggak salah tag team championship lagi. Tag team champion ya. Sama- Ini gue dulu nih kalau zaman pada saat itu ya, kan Eddie Guerrero ya kan, Chavo Guerrero, Vinny Guerrero, nih ada Ray namanya Mysterio tapi bukan Ray Guerrero gitu kan. Nih apakah Saudara atau apa? Dulu tuh gue mikir kayak gitu loh. Apa? Ternyata emang saudara ya, sepupu ya, udah Iya, masih cerita ya. iya, masih satu. Iya. Oke. Nah, kemudian akhirnya break up nih sama Rey Mysterio. Tau lah storyline yang paling terkenal. Break up, tag team sama Rey Mysterio waktu itu kalah. Terus Satu feud yang paling random ya. waktu itu si siapa? Eddie itu lawan Rey akhirnya. Katanya kalau si Eddie menang lawan Rey akan mengungkapkan sebuah rahasia besar. Iya. Kata Rey menang tuh. Saya udah tahu ini jalan ceritanya gimana. Nah, karena Eddie itu orangnya lie, cheat, steal. Ya udah, walaupun dia kalah, dia padahal awalnya janji tuh gak akan reveal walaupun dia udah kalah. Tapi akhirnya ngungkapin aja kalau Dominic itu anaknya. Iya. Jadi Ya Dominic kan anaknya Rey Mysterio pada saat itu ya. Dominic Junior waktu masih usia
5 tahun ya, 5 tahun 6 tahun ya kalau nggak Jadi salah. kalau sekarang kalian lihat Dominic Mysterio pakai frog splash itu, Jelas itu adalah move turun temurun ya. Untuk storyline yang seperti itu ya, yang mana ceritanya itu bukan anak asli dari Mysterio. Pada saat itu tuh storyline kayak gitu tuh bagus pak. Iya. Dibandingin sama sekarang. Soalnya dulu kan belum ada internet segala Iya. macem ya kan. ada, cuma belum mainstream, orang masih diantara ini bener nggak sih gitu. Iya masih belum seglobal sekarang lah ya kan. Seru. Masa waktu PG era tuh kan yang paling terkenal itu kan yang Kurt Angle sama si itu kan si siapa? Jason Jordan tuh. Yang ceritanya mirip-mirip sama Rey Mysterio sama Eddie Guerrero ini kan. Makanya jadi aneh gitu kalau misalnya dikembangin di era sekarang. Iya PG era adanya ya kalau zaman dulu oke lah, kalau zaman sekarang kalau bikin cerita kayak gitu lagi mendingan pikir lebih baik lagi deh. Ya. Nah selama sebenarnya Eddie ini ya udah ini ya di puncak karir waktu itu. Terus punya banyak teman dia sebenarnya, punya banyak temen yang udah Di backstage ya? Iya. Gua kan saking deketnya sampai dibilang abang gitu. Kayak, Abang. Sebenarnya Orang US gitu ya ngomongnya ya, pakai abang gitu ya. Bang Edi, superstarnya antara lain Rey Mysterio udah tahu, Batista waktu itu, Dean Malenko, terus ada Benoit waktu itu, siapa? Chris Benoit. Chris Benoit. Gak apa-apa jadi kan. Sayangnya waktu itu di tahun 2005, ini momen yang paling sedih sih. Ya, Tahun 2005, akhir dari tanggal 13 November, sebentar lagi Ya. peringatan meninggalnya Eddie Guerrero. Eddie Guerrero ya. Waktu itu meninggal karena Kardiak serangan jantung. dia serangan jantung. Jadi dia tuh waktu itu di apartemennya ditemukan oleh Chavo Guerrero. Masih sikat giginya tuh ini sedih banget, masih nempel di mulut. Benar-benar. Lagi sikat gigi gitu. Ya padahal itu lagi ada di puncak karirnya dia ya, Yes. tahun 2005 itu ya, setelah dia juara WWE Champion ya kan. Dan berimbas ke tahun 2005 tuh kalau nggak salah lagi masih bisa dibilang sih masih di puncak karir juga ya. Dia masih muda. Masih muda, masih 38, belum 40, belum 40 belum ada 40 belum ada 40 tahun, masih muda. Karirnya masih maksud itu bisa diimprove lagi lah ya. Eddie Guerrero juga salah satu superstar yang ikonik juga ya dengan gaya-gayanya dia, ya kan, stylenya, mobil goyang. mobil goyang, ya kan, atau enggak yang triple suplex itu tuh yang paling legenda tuh ya, Triple sampai dipakai berkali-kali sama Mysterio. Itu juga membuka peluang dia, membuka banyak wrestler non Amerikan terutama Ya, Hispanic wrestler yang Latin bisa- ya. yang karir di WWE, yang imbasnya ya akhirnya kan ke Rey Mysterio Betul. tahun 2005 atau 2006 ya, Iya. Royal Rumble. Ya, Royal 2006. 2006. Ya, pada saat itu kan dia bawa lowridernya juga Oh ya. ya, setelah kematian Eddie November, Januari Royal Rumble. Iya benar. November nih kematiannya, Januari itu bisa dibilang salah satu momen yang tidak terlupakan dari seorang Rey Mysterio itu ya, yang menerusin Keluar karirnya Eddie. bahkan waktu meninggalnya Eddie ya, itu di episode Raw sama SmackDown itu buat special tribute untuk dia, yang waktu itu tuh ini best behavior dari WWE sendiri ya, karena waktu itu semua staff dan wrestler tidak diperbolehkan tidak bekerja. Tidak bekerja dalam rangka untuk mengenang. Bahkan matchnya di malam itu pun tidak ada kayak menurut storyline menurut apa, ya udah nanti match tribute aja. Bahkan yang paling sedih adalah pertama kali itu ada bunyi 10 lonceng di awal, kalau kalian bisa nonton waktu itu Yang mana ini? di episode Raw. Episode Raw. Ya jadi malam itu tuh sampai yang pakai baju pada I'm Your Papi. Mel Papi. Bahkan Chris Benoit sampai paling kelihatan sih nangis gitu kan. Ya, Aku ya, benar. kelihatan banget waktu itu pakai medal Pokoknya yang brother-brothernya dia kan yang paling Batista dapat ketersediaan medal. semua gitu. Ya begitulah tadi untuk cerita mengenai Eddie Guerrero ya, mulai dari awal karir sampai
akhir hayatnya dia ya. Sampai dikenang. Sampai dikenang, iya seperti itu kurang lebih cerita dari Mr. I ya. Jadi sekian untuk dakwahnya ya Pak Ustaz. Oke siap kalau gitu. Oke ya sekian untuk pembahasan mengenai Eddie Guerrero tadi yang udah disampaikan oleh Mr. I. Bagi kalian yang suka langsung di like aja komennya, di subscribe untuk videonya dan dikasih masukan kalau misalnya kalian ada komentar ya supaya channel kita lebih baik lagi. Dan ya jangan lupa juga untuk follow untuk akun partner kita ada Wrestle Slime ID, Sukagula dan www.universe.id ya. Oke. Dan apa lagi ya yang mau kita share ya? Oh iya, sosial media. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kita di @ban__podcast. Juga Spotify kita. Dan Spotify kita di bawah ini. Ya, nanti bakal dikirimin linknya di bawah, oke? Oke, cukup sekian untuk video kita hari ini ya. Sampai ketemu di next video.